وبركاته. الحمد لله الذي أعرض عمن تجنب نصيحة الناصحين وسلط عليه الشيطان فرامه في بحر الفساد والإثم المبين. أشهد أن لا إله إلا الله القائل ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قارن. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami muliakan kepada bapak dan ibu pengurus masjid, kemudian yang kami muliakan nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya-Allah pada malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sudah selesai kita menunaikan akan ibadah puasa sampai hari ini, dan malam hari ini kita masih diizinkan untuk datang menunaikan ibadah tarawih. Karena di dalam riwayat Imam Muslim digambarkan, kullu amalin ibnu Adam, setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, yudha'aful hasanah, maka akan selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu akan dilipat gandakan jadi 10, yang 10 dilipat gandakan jadi 100, dan khusus di Ramadan yang 100 akan dilipat gandakan sampai 700 kata Rasulullah. Dan dahsyatnya kata Nabi, illa shaum, kecuali akan puasa. Kenapa puasa itu ya Rasul? Dijawab oleh Allah di dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzibi, karena puasa itu untukku dan aku langsung yang membalas dari ibadah puasa mereka kata Allah. Maka mudah-mudahan kita bermohon ibadah Ramadan yang kita lakukan sampai hari ini, siangnya kita berpuasa, malamnya kita tarawih, dan segala amal-amal apapun, mudah-mudahan kita bermohon semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Dan menjelang akhir Ramadan, Allah berikan keistiqamahan, kesehatan untuk menyelesaikan Ramadan ini menggapai takwa yang Allah janjikan. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak bosan kita bersalawat kepada Rasulullah, yang mana Nabi ini pernah suatu ketika Aisyah meminta doa, ya Rasul, tolong doakan aku ya Rasulullah. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah, ampuni dosa Aisyah ya Allah, ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar, dosanya yang lalu maupun dosanya yang akan datang, ma asarrat wa ma a'lannat, dosanya yang tersembunyi maupun yang tampak ya Allah. Setelah Nabi mendoakan Aisyah, bertanyalah Rasul kepada Aisyah, senangkah hatimu aku doakan wahai Aisyah? Menjawab Aisyah, bagaimana mungkin aku tak senang didoakan oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Tahukah engkau wahai Aisyah, doa yang aku bacakan untukmu tadi, seperti itu pula aku mendoakan umat-umatku setiap selepas dari salatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa tadi bukan cuma untuk Aisyah, tapi setiap selepas salat Nabi mendoakan kita, ampuni dosa umatku ya Allah, dosanya yang lalu akan datang, yang tampak maupun tersembunyi ya Allah. Bahkan ketika Nabi sedang salat, membaca beliau Al-Maidah ayat 118, setiap membaca ayat itu menangis Rasulullah. Apa kata Allah? Jibril, temui kekasihku. Kenapa dia menangis? Maka apa jawaban Nabi? Aku takut umatku diazab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Tenang wahai Rasul, aku tak mungkin azab umatmu selagi umatmu masih taat dan tunduk kepada aku. Bayangkan bapak dan ibu, setiap hari-hari beliau, setiap waktu, setiap jam, detik, menit yang diingat adalah kita sebagai umat beliau. Maka hari ini buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melihat
sebuah pesan gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan gembira Allah itu? Di Quran surat kedua ayat yang ke-25. Ada orang-orang yang belum wafat, ada orang-orang yang belum meninggal dunia, tetapi mereka sudah dijanjikan memasuki surga yang Allah siapkan. Jadi kok kabar gembira? Ada orang belum wafat kata Allah, tetapi mereka lah aku jamin masuk surga. Dan setiap keinginan kita pasti surga. Maka bagaimana cara memasuki surga itu ya Allah? Allah sebutkan di Quran surat kedua ayat 25 itu, wabashiril ladzina amanu. Kabar gembira alladzina. Apa arti alladzina Pak dan Ibu? Di Quran kan artinya orang-orang. Tapi kalau kita melihat di dalam kajian ilmu nahu, maka alladzina itu dimaknai dengan ismun mausulun ammiyun. Apa makna ismun mausulun? Sesuatu yang menunjuk kepada objek yang bersifat umum. Jadi kabar gembira ini kata Allah bukan hanya untuk satu kelompok. Kabar gembira ini bukan satu golongan. Kabar gembira ini bukan hanya untuk orang kaya. Kabar gembira ini bukan hanya untuk orang yang jabatan, tapi umum, siapapun mereka, asalkan mereka beriman kepadaku, mereka berpeluang memasuki akan surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kita yang hadir malam hari ini dijanjikan oleh Allah memasuki akan surga, dan inilah kabar gembira itu dari Allah. Apa syarat kami memasuki surgamu ya Allah? Allah sebutkan pertama, amanu, engkau mesti beriman terlebih dahulu. Sudahkah kita beriman Bapak dan Ibu? Sudahkah kita beriman? Apa bukti iman kita? Tak payah-payah nyarinya. Tadi kami puasanya, kanlah tu, kan iman tadi tu. Apa dasar bukti iman kita? Kita syahadat. Yang bahkan syahadat itu diulang-ulang 5 kali sehari semalam ketika dikumandangkan azan. Ada kalimat syahadat yang dikumandangkan. Apa makna azan? Azan itu kalimat didengar oleh telinga. Telinga dalam bahasa Arab disebut dengan uzun namanya. Uzun mendengar telinga, yang didengarkan namanya azan. Apa hakikat daripada azan? Bukan sekedar panggilan waktu salatlah masuk. Apa makna dari azan? Bukan sekedar waktu salatlah memasuki waktu salat. Apa makna azan? Bukan tanda waktu berbukalah masuk. Kadang kan kini kan aneh, setiap azan berkumandang, kalau di bulan Ramadan kan rasu-rasu azan mugari sedolahnya Pak ni. Zuhur azan mugari ke Jawa, asar azan maghrib ke Jawa. Sedolahnya rasu-rasu azan maghrib semua. Tapi apa hakikat dari azan itu? Azan itu dimaknai dengan panggilan menuju surganya Allah. Jadi ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa maknanya? Hai hambaku, katanya engkau ke masuk surga, cepat datang. Dipanggil, asyhadu an la ilaha illallah, cepat, katanya engkau ke memasuki surgaku, datang, aku panggil kalian. Tapi terkadang kita yang agak lambat datang memenuhi akan panggilan Allah itu. Syarat pertama sudah. Lah bisakah kami masuk ke dalam surgamu ya Allah? Kata Allah, belum. Buktikan dulu imanmu itu, wa amilus salihat, dengan amal saleh kata Allah. Bagaimana amal salehnya ya Allah? Di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, setiap kalimat-kalimat iman pasti selalu disandingkan dengan amal saleh. Buka Quran surat ke-103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Buka Quran surat kedua ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukti iman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Engkau dirikan salat. Buka Quran surat kedua 185. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukti iman, engkau wajib berpuasa. Ternyata iman itu di dalam Quran selalu disandingkan dengan amal saleh. Yang menjadi pertanyaan sampai malam hari ini, lah 20 hari lebih kita berada di bulan Ramadan.
yang menjadi pertanyaan, sudah seberapa jauhkah amal saleh yang kita lakukan? Itu mesti dicek. Makanya dulu sebelum di Ramadan kami sering sampaikan dimanapun. Ketika kita memasuki Ramadan, buatkan buku agenda ibadah kita. Mode anak-anak tuh buat buku agenda. Tapi apa isinya? Bukan ceramah ustadznya. Apa isinya? Apa saja ibadah yang kita lakukan. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, sama saja ibadah kita dengan yang lalu. Yakinlah. Bagaimana Ramadan tahun lalu? Kita sahur. Siap sahur? Salat subuh. Siap salat subuh? Pulang salat subuh? Lalu dulu sampai jam 8. Nanti jam 8 bangun karajo sampai jam 12. Jam 2 balik nanti salat zuhur, istirahat mulai setengah 2. Lalu lo balik sampai asar. Siap asar nanti cari pembukuan. Dibawalah 5 plastik di tangan kanan, 5 plastik di tangan kiri. Nanti paslah babuko makan sakanyang parui, tibo tarawih takkan tuakan tua. Pulang tarawih nanti mengaleng. Mabihan pabukuan yang dah habis tadi sambil nonton film Ikatan Cinta. Kan itu. Nanti lah habis filmnya bagaimana? Lah habis nanti filmnya habis pabukuan lalu lo balik. Mau itu saja tiap hari, kan percuma kita jumpa ibadah. Makanya mesti dicek amal saleh kita. Tinggal 10 hari lagi. Yang 10 hari habis inilah waktu-waktu krusial untuk mendapatkan akan Lailatul Qadar itu. Kalau kita tak cek amal saleh kita sampai akhir Ramadan seperti itu amal saleh, maka percuma kita jumpa dengan Ramadan. Makanya kamilah coba Bapak dan Ibu buat buku agenda ibadah tu 4 tahun belakangan. Buatkan buku, kalau bisa untuk 10 hari terakhir kau buatkan supaya jalih di kita apa saja amal yang awak lakukan sehari. Buatkan buku isi 40 di 5 helai pertama khusus salatnya saja. Keluarkan semua salat sunnatnya. Rawatib 12 rakaat, mutlak 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, salat tarawihnya, witirnya, salat tahajudnya, kemudian salat sunnah syuruknya, salat sunnah duhanya, salat sunnah taubatnya. Keluarkan. Apa gunanya dibuatkan itu? Cuba cek dalam 1 hari apa saja salat yang dikerjakan. Oh misal rawatib kami cuma 8 rakaat, tinggal 4 tak kerajaan. Di hari besok sempurnakan jadi 12. Oh malam kini kami tidak sempat tahajud, besok rubah kami tahajud. Oh besok pagi kami tidak syuruk, pagi besoknya datang ke masjid, syuruk ke masjid. Ada ibadah, ada amalan, ada sebuah bentuk hitung-hitungan amal kita supaya kita jelas bara amal yang kita lakukan. Setelah itu keluarkan pula setelahnya. Apa itu? Caliak pula akan bacaan Qur'annya. Lah barakali khatam sampai malam ke Bapak dan Ibu. Lah barakali khatam Bapak dan Ibu. Tadiam Bapak dan Ibu. Tak terkenal lah banyak warna. Itu jawabannya. Kenapa dengan demikian mesti ditargetkan khatam Quran? Mohon maaf, kita kok bukan siapa-siapa. Kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ulama mujtahid, ahli fikih, ahli hadis, hafal Quran usia 7 tahun, andai ijtihadnya benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Yang ulama hebat, pengarang kitab-kitab yang begitu banyak, bacaan ilmunya luar biasa. Dalam riwayat mengkhatamkan Quran selama Ramadan 60 kali dalam 1 bulan. Bahkan pernah Imam Syafi'i itu dalam hidupnya mengkhatamkan Quran 300 kali dalam 1 bulan Ramadan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, ulama hebat, ahli fikih, ahli hadis, Quran hafal usia 7 tahun, ulama yang kekasih Allah, yang ulama mujtahid diakui oleh dunia, diakui sampai hari ini, masih mengkhatamkan Quran 60 kali dalam sebulan. Awak yang tak bisa jawab model itu, tapi ada peningkatan banyak yang mesti kita lakukan. Kenapa dengan demikian? Kita ulama tidak, ahli fikih tidak, ahli hadis tidak. Yang Al-Quran tak hafal, hadis juga tak banyak hafal, ilmu kita tak banyak.
Kemudian dosa kita luar biasa, maksiat kita merajalela. Kenapa Quran kita hanya dibaca di bulan Ramadan sebatas bara yang sanggup saja? Kan rugi kita. Setelah dari amalan salat, amalan Quran, buka setelahnya amalan sedekah. Bara sedekah itu yang ingin kita targetkan. Karena disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, maka apa kata para sahabat? Karena Rasul SAW ajwadun nas, Nabi itu adalah orang yang paling pemurah di antara manusia. Dan beliau lebih murah hati ketika berada di bulan Ramadan, kata sahabat. Nabi saja pemurah di bulan Ramadan, sedekahnya banyak. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, yang kita di atas dunia ini cuma sebatas sebagai tamu. Harta adalah titipan. Yang tamu pasti akan pergi, yang titipan pasti akan kembali kepada sang pemiliknya. Buka nanti di Quran surat kedua ayat yang ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, apa arti wa mimma? Ditafsirlah di tafsir Al-Wasit karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kata beliau mengatakan makna wa mimma, infakkan rezekimu dari apa yang kami titipkan kepadamu. Jadi Wahbah Zuhaili mengatakan apa yang kita punya itu cuma titipan. Tidak ada milik kita. Apa buktinya harta itu bukan milik? Coba bapak dan ibu masuk ke dalam kubur nanti. Apakah kita dikubur dengan rumah-rumah kita? Apakah kita dikubur dengan mobil kita? Apakah kita dikubur dengan harta kita? Tidak. Ini pertanda bahwa harta adalah titipan, bukan milik. Maka ketika sampai hari ini, targetkan bara sedekah yang dikeluarkan setiap malamnya. Mesti. Karena boleh jadi ke Ramadan terakhir kita. Dan boleh jadi Ramadan kinilah kita menggapai Lailatul Qadar terakhir. Kalau tidak dapat juga Lailatul Qadar di tahun ini, tahun besok belum tentu ketemu. Kalau takwa belum didapat di tahun kini, Ramadan tahun besok belum tentu ketemu. Takwa pun belum didapatkan. Kan rugi kita. Makanya bapak dan ibu, apa saja keutamaan kalau kami bersedekah tadi? Banyak keutamaan yang digambarkan oleh Allah dan digambarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? As-sadaqatu tamna'u maitusu. Yang sedekah itu menjauhkan orang dari mati su'ul khatimah. Apa keutamaan lainnya? Sadaqatus sirri. Yang sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat menjauhkan akan murka Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam terasa dia pak ni buat gempa. Terasa? Waktu diam. Terasa apa ni? Enggak. Terlama anak mungkin terlalu menikmati. Terasa kita gempa, murka Allah. Apa menghilangkan murka Allah itu? Dengan sedekah, kata Nabi. Apa manfaat yang lain? Sedekah taradul bala. Yang sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Apa keutamaan yang lain ya Rasulullah? Sedekah itu, kata Nabi, Allah akan mengangkat derajat seseorang. Cuma bayangkan bapak dan ibu, sedekah membuat orang mati su'ul khatimah terjauh, menjauhkan murka Allah, menjauhkan bala, memanjangkan umur, mengangkat akan derajat. Lantabura dalam Quran, tidak akan merugi, bahkan bertambah, kata Allah. Yang bahkan sedekah itu sendiri cepat mengantarkan kita ke surga. Ingin bapak dan ibu ke surga? Ingin bapak ibu ke surga? Kan tidak serolahnya menjawab. Ingin tak Pak Ibu? Ingin kita ke surga? Siap sedekah? Tak sekarih tadi leh. Tadi pas ingin ke surga, karih. Ingin. Tiba sedekahnya. Ragu kita. Itu sedekahnya. Siap salat, Qurannya, sedekahnya. Apa yang lain? Istighfarnya. Kepenting istighfar. Coba cek sampai malam kedua, sampailah 20 hari ke malam hari ini. Coba cek, sudahkah dosa kita diampuni oleh Allah? Jangan bukan kini kau Allah tidak mengampuni dosa, tapi kita yang kurang minta ampun ke Allah. Jangan bukan Allah yang tidak mengampuni dosa kita, tapi kita yang malih minta ampun. Makanya sebelum Ramadan kemarin,
kami berjumpa dengan guru kami, 1 tahun setengah tak berjumpa dengan beliau. Lalu apa pesan beliau? Mengaji kami dengan beliau sejak siap Isya sampai subuh kami mengaji dengan beliau. Apa pesan beliau dari sebanyak itu kaji? Pesan terakhir beliau, maka di bulan Ramadan istighfarlah 10.000 kali dalam sehari. Banyaknya lewuya. Banyak 10.000. Dia gih contoh. Misal Bapak dan Ibu, besok pagi kata Bapak pengurus masjid, siapa Bapak dan Ibu yang datang ke masjid ini paling dulu, khusus 10 orang pertama yang datang besok pagi, khusus 10 orang, maka ada uang 50 juta rupiah. Jam berapa Bapak dan Ibu datang kemari? Jam berapa Bapak dan Ibu? Jangan nanti tengah malam. Dari kini biar nak pulang-pulang kami lagi. Model itu keinginan kita. Harta dunia model itu kita mengejar. Ramadan bulan maghfirah, ampunan. Kenapa istighfar kita sedikit saja? Allah bukakan ampunan sebesar-besarnya, tapi istighfar kita cuma sedikit. Maka banyakkan istighfar. Itu amal saleh namanya. Amal saleh. Ketika oranglah beramal saleh, apa kata Allah? Itu bukti akan imanmu. Ketika engkaulah beriman, ketika engkaulah beramal saleh, maka inilah kunci syarat memasukkan dirimu ke dalam surga, kata Allah. Jadi kalau ingin masuk surga itu kuncinya iman dulu, buktikan iman dengan amal saleh. Dan hebatnya amal saleh itu bukan hanya sekedar mengantarkan ke surga, tapi amal saleh pun memperbaiki akan akhlak kita. Makanya Ramadan ini apa tujuannya? Memperbaiki akhlak. Caliak salat, inna salata tanha anil fakhsyai wal munkar. Orang salat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa yang lain? Orang yang puasa, apa tujuan puasa? Kata Nabi, ketika engkau sedang berpuasa, jangan kerajokan yang fasik-fasik, jangan kerajokan yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Makanya orang ketika berpuasa ini akhlaknya itu terjaga dengan baik. Kami bertemu dengan orang kemarin di pasar Pabukuan. Ada orang Batangka, dua ibu-ibu. Batangka entah apa masalahnya. Mungkin basenggol mungkin. Karena orang ramai. Ibu yang surang tu bangi-bangi kayak yang surang bah. Bangi saja. Semua kato-kato di keluarannya. Kato-kato kotor keluar segala macam. Tapi yang ibu surang tu diam saja. Setelah dilarai orang, dipisahkan orang, ambo tamu ibu yang diam tadi. Yo hebat Ramadan ibu. Tak imani di ibu puaso ibu. Tak melawan seketi Allahnya ke ibu ka orang tu dah. Padahal ibu lah dikato-katoinya. Kecik beliau. Siang ngecek tak melawan. Itu buktinya ibu diam tadi. Sudah mau gari, ambo balik beko kecik beliau. Karena dia sedang puasa. Jam 5 sedang puasa. Sudah mau gari, tak puasa oleh. Ternyata ibadah puasa itu memperbaiki akhlak kita. Haji, umroh, ibadah, amal saleh. Apa tujuannya? Juga akhlak. Buka ayatnya. Orang kalau haji, umroh, maka mereka tidak akan berlaku fasik. Itulah hebatnya amal saleh. Kenapa kita disuruh memperbanyak amal saleh? Selain syarat memasuki surga, supaya kehidupan kita juga baik di atas dunianya Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kehidupan yang pertama adalah akhlak. Kunci kehidupan yang pertama adalah seberapa baik akan diri kita. Ketika kita lah beriman, kita kini kolah beramal saleh, kita buktikan iman dengan amal saleh, baru tahu kita jalan pulang menuju Allah. Baru tahu kita. Buka Quran surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Yang dipanggil siapa Bapak dan Ibu? Jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Pulang ke Allah. Kinilah tahu tak awak jalan pulang Bapak dan Ibu? Lah tahu tak kita? Dengan apa jalan pulang kami ya Allah? Radiyah mardiyah. Engkau reda, aku pun juga reda. Kini pulang kata Allah. Bagaimana kita mendapatkan keredaan dari Allah dan kita pun reda? Imanmu kuatkan, buktikan iman dengan amal salehmu. Engkau reda, aku reda, pulang kau dengan tenang. Jadi engkau hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembira dari Allah yang mudah-mudahan insya-Allah kita gapai kabar gembira itu, dan mudah-mudahan seperti kita berkumpul malam hari ini, insya-Allah Allah kumpulkan pula kita
di surganya Allah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir Bapak dan Ibu, salah satu amal saleh di 10 hari terakhir yang diperbanyak adalah bagaimana menjadikan diri sebagai ahli Quran. Ada istilah nuzul Quran, ada istilah Lailatul Qadar. Turun Quran tu di nuzul Quran atau Lailatul Qadar Bapak dan Ibu? Turun Quran tu di Lailatul Qadar atau di nuzul Quran? Nuzul Quran 7 hari Ramadan kecil orang. Lailatul Qadar itu akhir-akhir. Kalau tidak 25, 27, 29 kan itu. Kini turunnya Quran itu di nuzul Qurannya atau di Lailatul Qadarnya? Bila turunnya Pak Ibu? InsyaAllah besok pagi kita akan lihat apa perbedaan Lailatul Qadar dengan nuzul Quran dan memaksimalkan Al-Quran 10 hari terakhir Ramadan ini untuk menggapai akan malam Lailatul Qadar dan menggapai akan takwa yang Allah janjikan. InsyaAllah besok kita lihat sekalian memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita insyaAllah. Mungkin sekian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat terlebih bagi kami yang menyampaikan. Kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima. Semoga setiap dosa-dosa kita diampuni. Allah berikan semangat bagi kita untuk beribadah. Karena orang munafik kata Allah dalam Quran. Siapa orang munafik ya Allah? Mereka salat tapi kusala, berdirinya malas. Ada orang munafik kata Allah, siapa orang munafik ya Allah? Mereka ibadah tapi penuh dengan ria. Dan di Ramadan ria itu yang paling banyak. Cekrek, alhamdulillah selesai baca Quran lah 17 juz malam hari ini. Cekrek, alhamdulillah di akhir Ramadan masih sempat ke tarawih istiqamah walaupun orang sudah kurang-kurang. Cekrek, alhamdulillah subuh masih sempat salat berjamaah. Cekrek, alhamdulillah sedekah ke fakir miskin. Semuanya diupload di media sosial. Dan mudah-mudahan kita terjauh dari itu semua. Yang ibadah kita cuma semata-mata ikhlas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. Kepada engkau ya Allah tujuan kami dan reda engkau yang kami cari ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian Bapak dan Ibu. Al-Fakir ad-da'i filallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.